Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab Ester pasal yang ketiga. Ester pasal yang ketiga ini menceritakan tentang adanya upaya atau muslihat seseorang yang namanya Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Mengapa Haman punya ikhtiar seperti itu? Mengapa dia begitu bencinya kepada orang Yahudi? Nah, sebelum kita mengambil manfaat atau mengambil mendapatkan rema dalam kitab Ester pasal ketiga ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita minta Roh Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa korban pujian hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, ya Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
Raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin, amin, amin. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Penguasa tunggal di dalam kehidupan umat manusia. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami mohon Roh Kudus urapi kami. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Pikiran kami selaraskan dengan pikiran-Mu. Supaya apa yang Kau firmankan dapat kami mengerti. Kami percayai sebagai sebuah kebenaran. Dan semua janji-janji-Mu akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Kita akan membaca dari Ester pasal yang ketiga, saudara. Di Perjanjian Lama itu halaman 527. Nah, kita akan melihat bagaimana upaya Haman untuk memusnahkan atau memunahkan komunitas Yahudi yang secara khusus ada di kerajaan Ahasiweros itu ya saudara. Mari saya akan pandu kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Muslihat Haman memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuat pur, yaitu undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan pembacaan kita ini. Upaya Haman untuk memusnahkan orang Yahudi, khususnya ada di kerajaan Ahasiweros ini, saudara, melatar belakangi bagaimana kedudukan bangsa Yahudi itu memang sedikit rawan di tengah bangsa-bangsa lain. Beberapa upaya orang Yahudi akan dimusnahkan, akan dihapuskan dari catatan kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi kita percaya bahwa umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan, seberapapun besar dan kuatnya orang ingin memusnahkan, sekuat bahkan lebih kuat lagi Tuhan melindungi mereka.
Saya akan sedikit mengingatkan kita semuanya bahwa kitab Ester ini sekalipun tidak menyebutkan Allah, nama Allah secara tegas, menunjukkan pemeliharaannya yang terus-menerus atas umat Yahudi. Sekalipun nama Tuhan tidak tercantum di dalam kitab ini, saudara. Tetapi tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu bekerja, selalu melindungi umat kepunyaannya, melindungi biji matanya. Terlebih dari apa? Dari usaha untuk memunahkan bangsa pilihan Tuhan ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengarahkan pandangannya kepada umat yang dikasihi. Dan Tuhan juga memakai tindakan-tindakan orang supaya mereka dipakai Tuhan tanpa sadar. Mereka dipakai Tuhan untuk melindungi, tetap menjaga supaya bangsa pilihan ini tetap ada di muka bumi ini. Nah, kitab Ester ini juga menjelaskan bagaimana pemeliharaan Allah. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal ketika Tuhan intervensi di dalam jalannya sejarah kehidupan umat manusia, khususnya bangsa pilihan. Bagaimana Ratu Wasti sampai bisa menolak titah raja. Itu sebuah kejadian yang tidak lumrah, saudara. Tapi mengapa terjadi? Sekali lagi, karena campur tangan Tuhan. Supaya dengan lengsernya Wasti, diusirnya Wasti, ya, dipecatnya Wasti dari kedudukan permaisuri, nanti Ester akan menggantikannya. Bukankah itu tangan Tuhan yang mengatur? Lalu kita juga baru belajar saja kemarin bagaimana Mordekai, orang Yahudi ini, kerabat dari Ester ini, membongkar komplotan yang hendak membunuh Raja Ahasweros. Maka dengan demikian Raja memberikan kehormatan kepada Mordekai. Artinya status sebagai orang buangan ke Babel pada waktu itu. Namun ketika pemerintahan berganti kepada Raja Media Persia, maka posisi orang Yahudi, posisi Mordekai, Ester dan lain-lain itu sedikit diangkat oleh Tuhan. Pelan-pelan dipulihkan Tuhan. Bukankah ini tangan Tuhan juga? Nah, pada peristiwa ini, setelah persekongkolan untuk membunuh Raja Ahasweros itu tidak terjadi, saudara. Tadi dikatakan ya di ayat yang pertama, sesudah peristiwa-peristiwa ini yang mendahului dari apa yang akan dilakukan oleh Haman ini, maka Allah juga melindungi umatnya. Bukan hanya Mordekai, bukan hanya Ester, tapi seluruh umat Yahudi yang ada di kerajaan Ahasweros itu dapat keselamatan dari Tuhan. Dari upaya pembantaian Haman dan orang-orangnya. Terlihat bagaimana upaya bangsa-bangsa lain supaya Israel itu tidak ada. Supaya orang Ibrani itu tidak muncul. Supaya orang Yahudi tidak ada di muka bumi ini. Tapi gagal. Dari zamannya Fir'aun, ketika ingin membinasakan semua orang Yahudi atau orang Israel. Sampai-sampai di Laut Teberau, ya saudara, dikejar. Supaya bangsa Israel balik lagi ke Mesir, jadi jajahan mereka, jadi budak mereka. Tapi Tuhan pelihara. Ini membuktikan bahwa sekalipun nama Tuhan tidak tercantum satu kali pun dalam kitab Ester ini, tetapi tangannya, pemeliharaannya, matanya tertuju kepada bangsa pilihannya. Pelajaran pertama buat kita semuanya. Sekalipun mata kita jasmani ini tidak bisa melihat Tuhan, sekalipun tangan jasmani kita ini tidak bisa meraba tangan jasmaninya Tuhan. Tapi saya mau katakan, bukan berarti Allah tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Justru ketidak bisa disentuhnya Tuhan itu membuktikan kalau kita punya iman, kita punya percaya kepada Dia, maka Allah sanggup memulihkan, memberkati, dan menyertai, melindungi kita semuanya. Nah, ini terbukti, saudara. Ketika Haman diangkat Raja Ahasweros, Haman itu orang Agag itu, menjadi orang penting di kerajaan itu. Maka hal pertama yang dilakukan adalah Haman pengen semua orang-orang kerajaan itu menghormati dia.
sujud berlutut seperti seolah-olah menyembah Haman. Dan itu diizinkan oleh Raja Ahasveros. Semua. Ini dekret. Ini peraturan. Di kerajaan Persia itu. Tapi apa yang terjadi? Tadi katakan, Mordekai nggak mau. Mordekai nggak mau menyembah Haman. Nggak mau sujud menyembah Haman. Kenapa saudara? Karena alasan yang pertama, Mordekai hanya mau sujud menyembah kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara umat manusia itu. Sebab begini, tradisi di Persia termasuk Mesopotamia, saudara. Kalau orang sudah sujud menyembah kepada sosok seseorang, itu posisinya sudah disejajarkan dengan Allah. Sudah disejajarkan dengan Tuhan. Sementara Mordekai, Esther, dan orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang ada di kerajaan itu percaya bahwa cuma ada satu Tuhan. Hanya ada satu Allah yang wajib disembah. Wajib orang itu tunduk sujud kepadanya. Nah, ini ada manusia yang memposisikan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Maka Mordekai sudah menanamkan dalam dirinya, aku tidak akan menyembah. Aku tidak akan sujud menyembah Haman. Menghormati, iya. Menghormati Raja Ahasveros, yes. Ini raja baik. Tetapi untuk sujud sampai menyembah seperti Mordekai sujud menyembah kepada Allah, dia nggak mau. Itulah sebabnya ketika orang-orang Haman ini bertanya kepada Mordekai, mengapa kamu tidak menyembah Tuan Haman? Mengapa engkau tidak sujud menyembah kepada tuanku Haman? Semua orang di negeri ini sujud menyembah. Tapi Mordekai tetap nggak mau. Nah, berita ini disampaikan kepada Haman. Haman mendengarkan berita itu, saudara. Wah, darahnya naik ya, emosinya memuncak. Dia berikhtiar. Kalau hanya membunuh Haman yang tidak tunduk kepadaku, itu mah perkara kecil, gak ada manfaatnya apa-apa. Tetapi aku mau Haman dan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan ini harus dibunuh tuntas. Mengapa, saudara? Karena peristiwa yang mendahului adalah Mordekai, Esther, sudah diketahui sebagai orang Yahudi. Bencinya Haman kepada Mordekai dan kepada Esther itu membekas dalam dirinya. Karena bagi mereka, bagi Haman dan sekutunya, bagi orang-orang dekat dengan Haman itu, mereka tidak mau hanya sekedar membunuh Mordekai dan Esther. Semua yang sebangsa dengan Mordekai dan Esther harus dibunuh, harus ditumpas dari kerajaan Ahasveros itu. Ini, ya, jadi upaya-upaya untuk memunahkan seperti itu. Mari kita lanjutkan pembacaan kita ayat 8, saudara. Maka, ini, Haman langsung menghadap kepada raja. Minta apa? Legalitas. Minta ketetapan raja. Sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka. Sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Itu pembukaan perkataan Haman sedang menunjuk kepada bangsa Israel atau Yahudi itu. Ayat 9. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan,
supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya meterainya dan jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Ayat 11. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Raja menyetujui. Raja menyetujui muslihat Haman ini, saudara. Sampai-sampai cincin meterainya itu lambang kuasa raja. Dengan cincin itu Haman bisa melakukan apa saja. Sebab sudah mendapatkan ketetapan dari raja. Apapun yang dilakukan Haman dipandang baik oleh raja. Ini yang dimaksud. Lalu ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggilnyalah para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wali-wali raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimnya dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Saya bisa bayangkan, Haman dengan sangat percaya diri menghadap raja, mohon persetujuan raja. Raja bukan hanya sekedar menyetujui, bahkan memberikan kuasa penuh kepada Haman. Untuk apa? Tadi membunuh, membinasakan, ya, untuk semua orang Yahudi yang ada di wilayah Puri Susan harus dibantai habis, bahkan anak-anak dan perempuan sekaligus. Saudara bisa lihat itu. Dendam yang membara dalam diri seorang Haman mengancam keselamatan satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Nah, saudara, pembantaian ini betul-betul merupakan ancaman yang tidak mudah. Ancaman yang betul-betul sangat berat bagi bangsa orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka sedang ada di lingkungan kerajaan lain. Mereka sedang tidak ada di kerajaannya sendiri, orang Yahudi ini. Maka mereka harus ikuti hukum, tata tertib, ya, peraturan-peraturan yang ada di bangsa itu. Ketika Haman minta dihormati oleh semua orang, itu tata tertibnya di situ. Hukumnya di kerajaan itu. Tapi tadi saya katakan, alasan Mordekai tidak bisa mau menyembah Haman karena apa? Karena dia tidak mau menyembah manusia seperti dia menyembah pada Allah. Apa yang terjadi? Lewat kuasa yang diberikan raja kepada Haman, Haman menyebarkan surat ke seluruh penjuru negeri atas nama raja yang memberitahukan supaya pemusnahan orang Yahudi segera dilakukan. Sudah tadi baca, para utusan-utusan, para pesuruh-pesuruh itu tergesa-gesa. Saking apa? Saking ingin melakukan hal-hal yang sifatnya buru-buru dari Haman itu, saudara. Itu. Karena sekali lagi, Haman berikhtiar memunahkan semua orang Yahudi. Haman pada waktu itu menjadi kesayangan raja, saudara. Kesayangan raja. Saking sayangnya raja kepada Haman,
Dia lolos itu cincinnya. Saya mau katakan begini, mengapa sampai raja yang begitu percaya kepada Haman? Saya juga percaya Allah yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya, saudara. Sebab nanti kita akan melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah. Demonstrasi kuasa Allah itu akan dinyatakan siapa yang berkuasa. Apakah Raja Ahasweros dan Haman segala sekutunya? Atau Allah, pencipta manusia yang disembah oleh Mordekai dan Esther, seorang Yahudi itu. Ini saudara. Ya. Nah, ketika Haman punya kuasa untuk membumi hanguskan orang Yahudi di Puri Susan. Dengan percaya diri. Dengan percaya diri. Ini waktunya. Aku bukan hanya naik derajat, naik pangkat. Tapi ini waktunya dendam kesumatku kepada orang Yahudi dapat aku terlampiaskan. Gara-gara satu manusia, Mordekai, yang tidak menyembah aku. Sehingga orang Yahudi tidak mau menyembah aku. Ini dendamnya Haman. Ini sakit hatinya Haman. Dan kita belajar sebagai bangsa pilihan. Kalau kita pada posisi Mordekai dan Esther, sebagai bangsa pilihan Tuhan. Di wilayah manapun, di belahan bumi manapun, Tuhan tempatkan kita, kita memang diwajibkan menghormati aturan-aturan di negara itu. Karena kita orang asing. Karena Mordekai orang Yahudi dan Esther orang Yahudi, orang asing di situ. Tetapi jika kita disuruh untuk menyembah pemimpin seperti kita menyembah kepada Allah, lah ini yang harus kita perhatikan. Belajar dari kasus ini, saudara. Sekalipun mendapatkan ancaman yang tidak mudah. Ancaman yang sangat-sangat membahayakan. Tapi Mordekai tetap beriman, hanya ada satu sosok yang disembah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam hal ini di Perjanjian Baru kita menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, kita dari negara patut wajib mengikuti aturan-aturannya. Ya, kita menghormati pemimpinnya. Ya, kita menghormati para pejabat-pejabatnya. Tapi kalau udah sampai suruh menyembah dia, artinya apa, saudara? Melupakan Allah. Posisi kita harus sama seperti Mordekai dan Esther. Sekalipun bahaya mengancam. Sebab apa? Sebab Tuhan minta bukti. Tuhan seolah-olah sedang minta bukti kepada Mordekai. Setelah Esther diangkat sebagai ratu menggantikan Wasti. Setelah engkau mendapatkan kehormatan dari Raja Ahasweros karena engkau membatalkan persengkolan itu. Di kerajaan itu, di Puri Susan itu kalian sudah diangkat derajatnya. Apakah engkau tetap menyembah aku, hei Mordekai dan Esther? Apakah engkau tetap menyembah Allah yang satu yang benar itu? Apakah engkau akan berpaling dariku dan menyembah manusia? Atau menyembah derajat, pangkat, dan kedudukan. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita semuanya, saudara. Seperti apapun baiknya seseorang, seperti apapun berjasanya seseorang, dia tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan. Kerajaan Ahasweros, Haman dan orang-orang sekelilingnya, itu sangat-sangat berjasa buat orang Yahudi. Kenapa? Karena terlepas dari belenggu Babel. Ya, Persia menaklukkan Babel. Sehingga apa? Posisi budak seutuhnya itu mulai dipulihkan. Menjadi orang merdeka. Bahkan Esther mampu menduduki tempat atau kursi ratu di situ. Itu kedudukan tinggi. Mordekai dihormati, itu kedudukan tinggi. Tapi sekali lagi, Tuhan sedang mengujinya. Apakah engkau tetap menyembah aku,
percaya kepadaku, mengabdi kepadaku, atau engkau berbalik daripadaku dan mengabdi kepada manusia, kedudukan, derajat, pangkat, atau berkatnya. Dari sini kita bisa melihat Mordekai, Esther, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu di situ memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Tetap menyembah Allah. Tetap menyembah Yesus Kristus. Sekalipun ada orang yang begitu berjasa buat kita. Sekalipun ada orang yang membantu kita habis-habisan. Ya, kita hormati. Ya, kita segani. Tapi kalau urusan untuk menyembah, sujud menyembah kepadanya, jangan lakukan. Sebab apa? Hanya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dalam diri Yesus Kristus itulah yang menyerahkan nyawanya buat kita. Supaya yang harusnya kita binasa tapi diselamatkan. Hanya kepada pribadi seperti itulah kita patut sujud menyembah. Sebab harusnya kita binasa. Harusnya kita mati. Kematian kekal mengancam kita. Tapi Yesus Kristus turun ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Sering saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berpindah iman kepada siapapun juga. Sebab Allah sedang menanti keputusan kita. Apakah kita tetap setia kepadanya. Ini satu bagian. Bagian yang lain ingin saya sampaikan begini. Kesombongan Haman itu betul-betul diperlihatkan. Betul-betul diperlihatkan. Mengapa? Haman itu bangga dengan kedudukannya. Haman itu betul-betul bangga dengan keputusan raja. Menjadikan dia sebagai tangan kanannya. Bahkan apapun usul Haman dipandang baik oleh raja. Orang-orang yang mendapatkan hal-hal seperti ini kadang tidak dapat mengontrol dirinya. Sudah dapat ini, pengen yang itu lagi. Sudah dapat itu, pengen yang ono lagi. Sudah dapat ini, pengen yang lain lagi. Haman bukan hanya pengen diangkat oleh raja menjadi tangan kanannya. Tapi Haman juga pengen dihormati oleh orang-orang lain. Ini rasa tidak puas dari orang yang sombong seperti itu. Kita belajar dari dua tokoh saudara. Yang pertama Mordekai. Dia tetap hanya mau menyembah Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua kita belajar dari Haman. Orang yang sombong. Orang yang menuruti keinginan kedagingannya tidak akan pernah puas dengan apapun juga. Haman menganggap dirinya sukses bila orang lain pun mau tunduk, taat, menyembah dia. Haman hanya pengen cari kehormatan dari manusia. Walaupun sebenarnya Haman tidak pantas dihormati. Seperti keputusan Mordekai, Haman tidak pantas dihormati. Karena selain aku punya Tuhan yang satu, kata dalam hatinya Mordekai, engkau manusia yang tidak pantas untuk dihormati. Nah, kalau kita sedikit melihat sejarah saudara. Orang Agag itu sebenarnya itu masih keturunan orang Amalek. Keturunan orang Amalek. Nah, orang Amalek itu musuh bebuyutan orang Israel. Dari generasi ke generasi. Itu musuh bebuyutan. Bagaimana bisa Mordekai yang secara pribadi adalah orang yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Secara bangsa dia mewakili bangsa Yahudi. Kok menyembah manusia keturunan orang Agag dan orang Amalek itu? Nggak masuk akal. Makanya ditinjau dari segi sejarah, Mordekai benar. Ditinjau dari segi iman, Mordekai juga benar. Nah, orang yang seperti ini pasti mendapat pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Jadi kalau posisi kita sebagai Mordekai saudara, ayo sembahlah Tuhan satu-satunya Allah kita. Jangan mau menyembah kepada siapapun juga. Kalau posisi kita sedang diangkat oleh pembesar, diangkat oleh pemimpin, diangkat oleh leader-leader kita, jangan sombong seperti Haman. Dengan demikian,
kita akan tetap berkenan kepada Tuhan. Dan mahkota kehidupan akan dapat kita terima. Allah memelihara orang-orang yang taat setia kepadanya. Dan itulah Ester pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana mempertahankan iman di tengah kesulitan. Itu penting sekali. Kami belajar dari Mordekai yang tidak mau menyembah Haman. Karena alasan pertama, dia orang Agag, keturunan orang Amalek, musuh bebuyutan orang Israel. Tapi alasan yang kedua, Mordekai hanya mau menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang benar. Dia tidak mau menyembah manusia. Seberkuasanya apapun manusia, Mordekai tidak mau menyembahnya. Menghormati ya, tapi menyembah no. Demikianlah kami belajar dari ini, supaya kami hanya menyembah Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ampuni kami, kalau kami kadang keliru memprioritaskan Juru Selamat, keliru memprioritaskan orang harus kami sembah. Kadang kami menyembah manusia, menyembah harta benda, menyembah kedudukan, menyembah profesi yang kami agung-agungkan. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami belajar, sekali Yesus tetap Yesus, hanya menyembah kepadanya. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.